TH itu atau TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Kami melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polda Jawa Barat telah menetapkan pria berinisial TH sebagai tersangka atas kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap kekasihnya selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat. Polisi juga telah menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO untuk mempersempit ruang gerak pelaku. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan bilang, guna mempercepat proses penangkapan, Polda Jabar telah membentuk tim gabungan khusus yang terdiri dari Direktorat Reserse Narkoba, Siberkriminal Umum, serta Kriminal Khusus. Tim ini bergerak secara intensif untuk menelusuri seluruh rekam jejak digital, aktivitas komunikasi, dan jalur pelarian tersangka. TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Kami melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ini tim sudah dibentuk semuanya. Tim yang bergerak dalam dugaan narkoba, kami buat tim untuk mendeteksi, menelusuri potensi untuk keterlibatan pelaku di narkoba. Cyber, kami juga untuk mendalami di bidang cyber, kriminal umum, kriminal khusus. Pak Dedi, jenguk Pak Dedi. Jenguk Pak, jenguk Pak. Ya, jenguk. Ya, mau ini dulu. Instagram pribadinya meluapkan kemarahannya terhadap pelaku yang saat ini berstatus buronan. Dedi mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pencarian pelaku dan membuat sayembara berhadiah 250 juta rupiah bagi masyarakat yang menemukan keberadaan pelaku. Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan, dan saya meyakini bahwa tim Polda Jabar akan mampu dengan cepat menangkapnya. Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap. Polda Jawa Barat resmi menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri di Bandung. Aksi keji yang berlangsung selama 3 tahun ini membuat fisik korban rusak parah hingga tidak lagi dikenali oleh keluarga. Saat ini pelaku melarikan diri. Polisi pun bergerak cepat membentuk tim khusus lintas direktorat untuk memburu tersangka. Keluarga korban syok berat. Mereka sama sekali tidak menyangka pelaku tega berbuat sadis hingga wajah dan tubuh korban tidak dapat dikenali. Selama 3 tahun pula, keluarga kehilangan kontak total dengan korban yang diisolasi dari dunia luar. Sampai nggak nyangka gitu, sampai segininya gitu. Gak ada pisahan rasa manusiawinya sebagai itu pelaku ke kakak saya gitu, sampai segitunya gitu. Sampai pertama udah kayak nggak, saya juga di korban sampai nggak mengenali wajah kakak saya sendiri gitu, saking hancurnya mungkin kepalanya, merasa gagal saya jaga kakak saya yang perempuan itu. Tidak hanya dari keluarga, desakan untuk segera menangkap pelaku juga datang dari berbagai pihak, termasuk anggota Komisi 8 DPR RI, Atalia Praratya, yang mendorong pelaku untuk segera ditangkap dan dihukum berat. Sekarang yang paling penting adalah orangnya dicari, harus dapat dan harus diberikan
hukuman yang setimpal begitu. Dan sekarang masih DPO tentu saja. PR saya khususnya di bidang perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak termasuk juga kekerasan. Saya kira ini yang menjadi masalah ada terkait dengan korban-korban yang akibat tindakan kekerasan. Nah ini ternyata tidak di-cover oleh BPJS. Maka kita memang harus, maaf ya bahasa mengais-ngais gitu, mengetuk pintu dari satu lembaga ke lembaga yang lain. Tim gabungan khusus dibentuk, Direktorat Reserse Narkoba, Siber, Kriminal Umum hingga Kriminal Khusus diterjunkan ke lapangan. Polisi kini melacak seluruh rekam jejak digital, aktivitas komunikasi, dan jalur pelarian tersangka. Ruang gerak Taufik Hidayat yang dikenal licik dan kerap berpindah tempat ini kini dipersempit. Tim Liputan, Kompas TV. Update penyelidikan dan pengejaran pelaku disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar. Mita, selamat petang. Mita, bisa disampaikan seperti apa update pencarian pelaku dan bagaimana warga mengenal pelaku? Ya, selamat petang Dipo. Ini untuk pencarian pelaku sendiri saat ini memang masih dalam pengejaran dari pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Dan tadi siang Kapolda Jabar juga menginformasikan bahwa terduga pelaku ini sudah menjadi tersangka seperti itu dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang agar mempersempit ruang gerak dari tersangka tersebut. Nah, Dipo, saat ini saya sedang berada di tempat kejadian perkara. Ini adalah tempat tinggal dari korban dan juga tersangka selama 3 bulan terakhir. Penyekapan sendiri memang sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun seperti itu, namun memang korban dan juga tersangka ini berpindah-pindah tempat tinggalnya, dan ini adalah tempat tinggal dari korban dan juga tersangka 3 bulan terakhir, tepatnya dari tanggal 9 Maret sampai dengan 9 Juni 2026. Tadi siang, Inafis dari Polda Jawa Barat sudah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Untuk olah TKP sendiri berlangsung kurang lebih 2,5 jam dari pukul 12 siang sampai dengan pukul setengah 3 seperti itu. Dan ini untuk dalam kamar kosannya sendiri sudah terpasang polis lain seperti itu. Dan untuk petugas Inafis Polda Jawa Barat juga tadi pada saat keluar dari TKP seperti itu membawa beberapa barang bukti seperti itu, diantaranya adalah helm dan juga baju seperti itu. Nah, untuk mengetahui bagaimana sosok dari tersangka yang saat ini sudah masuk dalam DPO, kita sudah bersama dengan penjaga kos di Cinunuk, Kabupaten Bandung. Selamat petang, Pak. Ya, selamat. Pak, kalau misalnya tersangka ini sebenarnya perilaku sehari-hari itu seperti apa yang Bapak lihat? Awalnya sih biasa, pas datang ke sini tuh biasa gitu kan. Dia pertama datang ke kosan sama istrinya, bilang mau kos di sini. Istrinya terus istrinya tuh nunggu gitu kan, nunggu di motor gitu kan. Pas ditanya juga, "Neng, sini tunggu atuh di dalam" gitu kan. Cuman tuh nggak jawab kan, nggak nyaut, dipanggil juga nggak nyaut istrinya kan. Udah dalam keadaan seperti itu kondisinya gitu kan. Tapi kalau sehari-hari sendiri tersangka ini seperti apa, Pak? Bersosialisasikah di dalam kosan atau seperti apa emosinya? Kalau sosialisasi enggak lah ya. Dia tuh kan suka ngurung gitu kan, keluar malam cuma beli makan. Terus kalau misalnya ada kunjungan ke konsumen kan, dia tuh seorang leasing ya, kerja di Adira itu sebagai eksternal. Dia tuh kalau misalnya keluar pagi, pulang jam 12, terus pulang ngasih makan gitu kan ke si korban tuh. Biasa aja sih, terus pulangnya malam, cuman sampai dikunci di dalam gitu. Ya. Namun untuk sosialisasi dengan Bapak sendiri seperti apa, Pak? Cuma sama Bapak aja sih di sini, temannya nggak ada yang lain gitu. Cuman kesininya tuh semakin kesini tuh makin gak jelas sikapnya gitu kan. Kalau misalnya ada orang yang lewat gitu kan, nggak permisi dia marah gitu kan. Terus ada yang perbaikan kesini, kunjungan ke tower dia marah gitu kan. Terus dia kayak gitu, jadi nggak jelas kesini itu nggak jelas gitu. Pas sama Bapak tuh ditekan buku nikah gitu kan. Soalnya dia bilangnya kan suami istri. Cuma kalau misalnya aturan kosan tuh kan, kalau misalnya suami istri itu harus ada buku nikahnya gitu kan, kayak gitu. Jadi pada saat datang ke sini mengaku memang suami istri, namun belum memberikan bukti buku nikah seperti itu ya, Pak ya? Ya
awalnya sih ngejanjiin siap katanya kalau misalnya pas pulang ke rumah nanti dipoto dikirim lewat WA gitu kan. Cuman sampai 1 bulan ditunggu-tunggu tuh belum juga ngasih gitu kan. Akhirnya kesininya sifatnya jadi nggak jelas gitu kan. Jadi maksudnya nggak jelas tuh ya jadi arogan lah kesininya tuh setiap hari kalau misalnya pulang kunjungan ada apa-apa mau berat bagolok gitu kan. Pas sempet ke bapak juga pas pertama di sini tuh Pak udah 1 bulan kan sampai-sampai ngajak berantem gitu karena mungkin kayaknya sih karena ditekan surat nikah mungkin ya. Jadi dia tuh nggak terima atau gimana. Ya bapak akhirnya ya udahlah takutnya ngeganggu gitu kan ke yang kos yang lain. Akhirnya ya bapak simpan dulu lah nggak nanya-nanya lagi surat nikah gitu kan. Ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari penghuni kos lain ada keluhan tidak ke Bapak gitu bagaimana perilaku dari tersangka? Kalau keluhan nggak ada sih, cuman yang ujung tuh ada yang kos ada yang isi kan awalnya yang ujung tuh sebelah kiri si Topik tuh ada yang isi, cuman karena pas lewat nggak permisi dia tuh sampai mau dipukul pakai batu lah ya. Cuma bapak ya isinya kan namanya penjaga kosan tuh isinya kan harus mendamaikan melerai gitu kan sampai jam berapa hampir 12:30 mungkin ya misahin itu si Isan kan mau ribut kan sama si Topik tuh kan di sini. Jadi bapak pisah lah gitu kan, nggak boleh dia. Cuman akhir-akhirnya sih itu kan ketakutan, yang kos yang ujung tuh sebelah kirinya sampai pindah, ya gitu. Baik Pak Reza, terima kasih untuk informasi yang sudah diberikan kepada kami, yaitu tadi perbincangan saya dengan penjaga kos yang ada di Cinunuk, Kabupaten Bandung Dipo. Dan ini apabila dilihat yang tadi diinformasikan oleh penjaga kos, ini adalah tower yang tadi diinformasikan. Jadi kalau misalnya tadi informasinya marah-marah ketika ada yang akan melakukan perbaikan tower seperti itu. Nah memang kondisi kosannya, kamarnya memang di depan tower yang ada di Cinunuk Kabupaten Bandung Dipo. Olah TKP sudah dilakukan oleh polisi dan siapapun yang mengetahui keberadaan dari tersangka Taufik Hidayat silakan melapor ke polisi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juga juru kamera Andri Iskandar. Selamat bertugas kembali.